Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat hadirin semua. Selamat datang di acara Urban Forum Virtual Event 2021 dengan tema menyambut geliat industri material pasca pandemi. Saya, Rahmat Victor Hidayat, yang akan memandu acara ini selama 3 jam ke depan. Virtual discussion ini diinisiasi oleh Urban Forum, sebuah lembaga yang concern terhadap isu-isu ekonomi nasional. Hadirin, selain berlangsung di Zoom Cloud Meeting, acara ini juga disiarkan secara live streaming di kanal YouTube urbancity.id. Hadirin dan pemirsa di kanal YouTube urbancity.id, kami dari Urban Forum selaku penyelenggara acara ini mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Menteri Perindustrian Republik Indonesia, Bapak Agus Gumiwang, yang telah berkenan hadir dan akan memberikan sambutan atau welcome speak dalam acara ini sekaligus membuka acara ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pihak terkait yang telah mendukung kegiatan ini, terutama kepada para sponsor, PT Bank Tabungan Negara Indonesia Persero Tbk, PT Propanraya ICC, PT Alsun Suksesindo, PT Tata Logam Lestari, PT Arwana Citra Mulia Tbk, Asosiasi Produsen Cat Indonesia atau APCI, kemudian Asosiasi Raw Former Indonesia atau ARPI. Baik, hadirin sekalian, masih di Urban Forum Virtual Event 2021. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran yang terhormat Bapak Menteri Perindustrian RI, Bapak Agus Gumiwang. Dan kini saatnya kita akan menyimak sambutan ataupun welcome speech dari beliau dalam acara ini. Kepada yang terhormat Bapak Menteri Perindustrian RI, Bapak Agus Gumiwang, waktu dan tempat kami persilahkan. Bapak dan Ibu sekalian, pemerintah sangat menyadari bahwa dalam situasi pandemi ini berbagai macam kebijakan termasuk stimulus bagi dunia industri sangat diperlukan. Oleh karena itu, di awal tahun pemerintah telah meluncurkan 2 paket insentif, yaitu PPNBM DTP untuk kendaraan bermotor dan PPN ditanggung pemerintah untuk sektor properti. Alhamdulillah kedua stimulus ini telah terbukti memperkuat industri-industri terkait di dalam kedua sektor tersebut. Misalnya untuk otomotif, bisa saya laporkan di sini, yaitu penjualan tumbuh ya hampir sekitar 30% dibandingkan penjualan tahun lalu, year on year. Begitu juga penjualan properti, ini juga kami mendengar ya laporannya, nanti tolong dikonfirmasi bahwa ada kenaikan ya sebesar 15-20% dibandingkan tahun lalu. Ini menunjukkan bahwa sebetulnya apa yang menjadi topik dari forum diskusi ini, geliat industri, ya, ini sudah terlihat. Nanti juga akan saya gambarkan dalam beberapa dalam paparan saya ini. Namun saya ingin menyampaikan bahwa sejak pertengahan Juni, Indonesia kembali diserang oleh COVID-19 varian D. Ya, belum lagi kami mendengar laporan bahwa di Brazil sudah ada varian Gamma yang menurut informasi lebih ganas. Tapi ini sesuatu yang harus kita cermati, ya benar atau tidak, kita harapkan tidak. Tapi faktanya pertengahan Juni tahun ini kita diserang oleh varian D, ya, dan oleh sebab itu pemerintah menganggap perlu untuk menerbitkan
kebijakan-kebijakan policy untuk menyesuaikan keadaan atau kondisi saat ini, di mana tentu ini perlu menjadi pengertian dari kita semua bahwa pemerintah memprioritaskan kesehatan masyarakat. Tentu juga saya yakin bahwa kita pemerintah juga harus memperhatikan ekonomi, khususnya ekonomi yang berkaitan dengan grassroots ekonomi atau ekonomi kerakyatan, sehingga memang di sini diperlukan adanya wisdom ya dari pemerintah dan juga dari kita semua untuk bisa mengatur ya, untuk bisa menyiapkan kebijakan-kebijakan yang bisa menjawab masalah atau tantangan ekonomi yang bisa saja kalau tidak dikelola secara baik itu bisa mengarah kepada challenge yang baru, yaitu sosial dan keamanan, sehingga masalah ekonomi memang perlu ya juga untuk mendapat perhatian. Tapi juga di sisi lain yang saya sampaikan tadi, bahwa prioritas pemerintah adalah bagaimana kita bisa menangani COVID-19 ini, memutus mata rantai penyebarannya. Dan seperti kita ketahui, dan saya harapkan bahwa seluruh teman-teman dari pelaku industri yang hadir di dalam pertemuan diskusi virtual ini yang digagas oleh Urban Forum ini sudah memahami bahwa beberapa hari yang lalu kami sudah menerbitkan surat edaran 3 Menperin tahun 2021. Ini merupakan series atau serial dari beberapa kebijakan yang kami keluarkan semenjak hadirnya COVID-19 di Indonesia tahun lalu, Maret tahun 2020, dan surat edaran nomor 3 Menperin tahun 2021 ini adalah merupakan surat edaran yang terbaru, ya, yang paling baru. Tentu ini menjadi harapan bagi saya bahwa pelaku-pelaku industri bisa comply atau menegakkan apa yang sudah kami arahkan berkaitan dengan protokol kesehatan di industri atau di pabrik masing-masing. Sekali lagi kami mohon pengertiannya, ya, ini adalah suatu hal yang terpaksa dan harus kita lakukan. Ya, di satu sisi kita ingin melihat bahwa industri masih bisa berjalan dengan baik, ya, walaupun ada penyesuaian-penyesuaian. Tapi di sisi lain juga yang penting adalah bagaimana keselamatan masyarakat, penyebaran COVID-19 bisa kita hentikan atau kita kurangi. Nah, dalam surat edaran 3 kami ini tahun 2021 ini sekali lagi menekankan sebetulnya bahwa hanya pabrik-pabrik atau industri manufaktur yang kami berikan apa yang disebut dengan IOMKI, izin operasional mobilitas kegiatan industri. Ya. Kami tidak mengeluarkan IOMKI di luar dari perusahaan-perusahaan industri. Namun demikian, kami mengeluarkan IOMKI untuk pendukung, ya, pendukung kegiatan dari industri manufaktur, ya, dari industri manufaktur. Dan juga di sini kami arahkan, kami wajibkan untuk melakukan pelaporan. Ya, ini yang paling penting. Ya, paling penting ini untuk melakukan pelaporan. Sekarang kami atur bukan seminggu sekali, ya, tapi setiap Selasa dan Jumat. Sekali lagi, setiap Selasa dan Jumat, dan semua pelaporan kami buat sederhana dan bisa dilakukan secara digital, dan bukan bisa. Memang hanya dilakukan secara digital,
melalui SIINAS kami, ya, Sistem Informasi Industri Nasional kami, sehingga kami buat demikian mudah sehingga tidak ada alasan bagi industri untuk tidak melakukan pelaporan. Nah, sekarang kenapa kami bikin 2 kali seminggu, Sabtu dan Jumat? Tentu ini di dalam rangka kami bisa melihat perkembangan industri ya dalam menangani COVID-19, dan mari kita sama-sama buktikan, bahwa industri bukan merupakan klaster penyebaran COVID-19. Ya. Nah, ini juga di dalam surat edaran kami juga mengatur sanksi, ya, ada 3 sanksi, sanksi administrasi, sanksi pembekuan operasional, dan juga sanksi pencabutan izin. Nah, oleh sebab itu, Bapak dan Ibu sekalian pelaku industri, ya, ini saya mohon betul agar kita sama-sama dalam satu perahu, ya, sama-sama dalam satu perahu, kita lakukan apa yang telah menjadi kewajiban yang tertuang dalam surat edaran 3 tersebut, ya, agar supaya istilahnya begini, bantu saya untuk tidak menjatuhkan sanksi. Ya, bantu saya untuk tidak menjatuhkan sanksi, karena saya akan tegas untuk menjatuhkan sanksi karena surat edaran 3 Menperin 2021 ini sudah dibahas dalam beberapa rapat kabinet dan juga dibahas oleh Bapak Presiden, ya, dan sanksi ini menjadi kata kunci. Nah, jadi sejak IOMKI kita buka tahun lalu, ya, semenjak hadirnya COVID-19 di Indonesia Maret 2020, kami sudah menutup 400 perusahaan yang kami pernah terbitkan IOMKI-nya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kembali kepada, kalau kata Tukul, kembali ke laptop, ya. Bapak Ibu sekalian, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa sebetulnya tren positif di sektor manufaktur dan juga sektor properti dengan adanya stimulus atau kebijakan insentif PPNBM maupun PPN ditanggung pemerintah itu membuat optimis, dan saya masih sangat yakin dengan kemampuan kondisi makroekonomi kita, khususnya industri, di mana sejak dari awal tahun 2020 saya sudah seringkali menyampaikan bahwa saya sangat yakin dengan resiliensi dari sektor industri, walaupun along the way kami dari pemerintah menyadari bahwa memang perlu ada bantuan-bantuan atau pengawalan-pengawalan agar industri manufaktur yang ada di Indonesia berkaitan dengan COVID-19 ini bisa terjaga. Memang pada triwulan pertama tahun 2021, industri pengolahan non-migas masih mengalami kontraksi, yaitu 0,71%, ya, walaupun kontraksi ini masih lebih baik dibandingkan kontraksi pertumbuhan ekonomi secara nasional yang 0,74%, dan kami yakin bahwa dalam triwulan kedua industri manufaktur sudah bisa masuk ke teritori positif, ya, walaupun sekali lagi kita menghadapi Juni pertengahan kita kembali menghadapi varian Delta, ya, wave yang sangat luar biasa. Dan Bapak Ibu sekalian, optimisme saya pada triwulan kedua ini misalnya bisa kita lihat dari data ekspor, ya, kontribusi ekspor sektor industri terhadap ekspor nasional pada Januari sampai Juni 2021 tercatat 78,80%. Jadi kontribusi Bapak dan Ibu sekalian, para pelaku industri, ya, terhadap ekspor nasional itu sangat tinggi, ya, hampir 80%, senilai 81 miliar, ya, dari total ekspor nasional 102 miliar dolar.
Dan ini telah menghasilkan neraca surplus sebesar 8,22 miliar. Ya, ini Januari Juni 2021. Nah, saya ingin sampaikan juga bahwa 3 industri yang memberikan nilai terbesar dalam ekspor, diantaranya adalah makanan minuman, industri logam dasar, dan juga industri bahan kimia, farmasi, obat tradisional. Kita juga bisa lihat dari indikator investasi, nilai investasi sektor industri manufaktur pada triwulan pertama tahun 2021 tercatat sebesar 88,3 triliun atau naik 37,97% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Nah, nilai investasi terbesar diberikan oleh industri logam dasar, kemudian juga industri makan dan minuman, dan industri kimia farmasi dan obat tradisional. Dan seperti yang kita ketahui, Bapak Ibu sekalian, ya PMI Manufaktur Indonesia, Purchasing Managers Index Manufaktur Indonesia dalam 8 bulan terakhir itu tercatat di atas angka 50 poin. Jadi artinya dalam 8 bulan terakhir ya kita bisa melihat geliat sesuai dengan judul atau tema forum ini, geliat dari industri manufaktur di Indonesia itu sedang bagus-bagusnya, yang menunjukkan juga bahwa ekonomi di Indonesia juga sedang mulai tumbuh ya berkaitan dengan challenge-challenge yang dihadapi terhadap COVID-19 ini. Bahkan selama 3 bulan berturut-turut dari mulai Maret, April, Mei itu PMI Manufaktur Indonesia secara berturut-turut memecahkan rekor. Ya, memecahkan rekor. Pada bulan Maret itu 53,5, pada bulan April 54,6 dan pada bulan Mei 55,3 dan ini rekor yang luar biasa ya. Kami tentu pemerintah, saya sebagai industrian memberikan apresiasi yang luar biasa kepada para pelaku industri, termasuk pelaku industri yang hadir di dalam acara kita pada pagi hari ini. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita semua patut bersyukur bahwa Indonesia negara yang memiliki sumber daya alam dan potensi yang besar untuk membangun negeri sendiri. Saat ini kita mendorong industri-industri untuk dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri, bahkan untuk bisa ekspor. Dapat kami sampaikan bahwa kemampuan industri penunjang pembangunan infrastruktur dan properti pada tahun 2020, ya, seperti misalnya semen memiliki kemampuan kapasitas terpasang sebanyak atau sebesar hampir 75 juta ton per tahun. Ini dengan jumlah produksi sebanyak 64,8 juta ton per tahun, utilisasinya ini masih kecil, masih 56%, ya. Dan konsumsi semen di Indonesia sebanyak 62,72 juta per tahun dan ekspor semen 1,1 juta ton per tahun. Kami dari Kementerian Perindustrian juga melakukan moratorium untuk membangun pabrik-pabrik semen baru, ya, kecuali pabrik-pabrik semen baru yang diarahkan di wilayah timur Indonesia. Ya, ini juga tentu melihat dari supply and demand dan juga kami ingin menjaga investasi yang sudah dilakukan oleh para pelaku industri semen. Untuk industri beton, pracetak dan prategang, ini memiliki kapasitas produksi sebesar 44,8 juta ton per tahun dengan jumlah produksi sebanyak 11,2 juta ton per tahun. Utilisasinya masih rendah, 25%. Ya, selain itu, ada juga industri mortar yang memiliki kapasitas sebesar 3,7 juta ton per tahun dan industri beton ringan yang memiliki kapasitas sebesar 7 juta metrik per tahun.
Bapak dan Ibu sekalian, peserta diskusi virtual, Indonesia memiliki industri ubin keramik. Dan kita harus bangga bahwa keramik, produksi anak-anak bangsa, produksi dalam negeri, memiliki keunggulan dari segi kualitas, dari tipe, dari desain atau motif, serta dari jaminan ketersediaan. Saat ini, dengan kapasitas produksi industri ubin keramik sebesar 8,63 juta ton per tahun, nanti Pak Edi kalau salah tolong dikoreksi, ya, dengan jumlah produksi sebanyak 6,4 juta ton per tahun pada Januari-Mei 2021, dan utilisasi 75% dari cukup baik. Ini kita dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri, dan beberapa saat yang lalu kami dari Kementerian Perindustrian sudah melakukan forum business matching antara produsen industri ubin keramik dan juga REI, ya, agar para pengembang atau para perusahaan properti yang ada di Indonesia bisa sebanyak-banyaknya, kalau tidak 100%, ya, menyerap produk dalam negeri ini berkaitan dengan keramik. Dan Bapak Ibu sekalian, kita juga mampu untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan properti melalui industri kaca lembaran dengan kapasitas produksi sebesar 1,3 juta ton pada tahun 2021 dan jumlah produksi sebanyak 585,37 ribu ton. Ini dari Januari sampai Juli 2021, dan utilisasinya cukup baik sebesar 85% pada tahun 2021. Selain itu, kita juga mampu memproduksi aspal. Dalam hal ini, aspal buton, kita memiliki kapasitas produksi sebesar 2,03 juta ton per tahun yang berasal dari 16 pabrik produsen aspal buton di Indonesia. Bapak dan Ibu sekalian, papan gipsum juga menjadi material yang penting untuk pembangunan infrastruktur dan properti. Kita memiliki industri papan gipsum. Tercatat pada tahun 2020, kebutuhan dalam negeri untuk papan gipsum sebesar 98 juta meter kubik, di mana kapasitas terpasang sebesar 238 juta per tahun, dan realisasi produksinya sebesar 120 juta per tahun. Utilisasinya masih 50%, ya, ini masih kita bisa tingkatkan. Tentu ini merupakan peluang besar, ya, untuk dapat lebih banyak menyerap produk-produk dalam negeri pada sektor ini. Selanjutnya kita juga memiliki industri baja, di mana kita ketahui bahwa kapasitas pada produksi industri baja rata-rata lebih tinggi dari kebutuhan domestik. Namun demikian, tantangan ke depan adalah bagaimana penggunaan produk dalam negeri dapat lebih ditingkatkan, ya, agar semua bisa menjadi tuan rumah di negara sendiri. Bapak Ibu sekalian, peserta diskusi virtual yang saya banggakan, saat ini pemerintah telah melakukan upaya-upaya dalam penguatan industri penunjang infrastruktur dan properti, di antaranya dengan berbagai macam kebijakan. Yang pertama misalnya terkait dengan pemberlakuan SNI, Standar Nasional Indonesia, untuk industri semen, keramik, kaca lembaran, dan aspal buton. Dengan adanya SNI, kami harapkan dapat meningkatkan daya saing, serta dapat menekan impor produk penunjang infrastruktur. Nah, SNI ini kami jadikan, atau Kementerian Perindustrian jadikan sebagai instrumen, ya, untuk
dalam tanda petik, sekali lagi dalam tanda petik, untuk memproteksi produk-produk yang sudah ada di dalam negeri. Jadi ini tidak boleh, saya sudah menyampaikan kepada pejabat-pejabat di Kementerian Perindustrian, ini tidak boleh tajam ke dalam SNI, tapi harus tajam keluar. Ya. Kedua, ini salah satu langkah kedua, kita menyusun apa yang disebut dengan RSKKNI, ya, Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Ini sebagai standar kompetensi tenaga kerja, ya, di beberapa sektor, termasuk di industri semen, ubin keramik, ya, sehingga bisa dapat menjamin produk yang sesuai standar. Yang ketiga juga saat ini Kemenperin telah melakukan adanya pertimbangan teknis dari Kementerian Perindustrian sebagai salah satu upaya, sekali lagi sebagai salah satu upaya untuk mengendalikan impor, dan ini tentu sudah ada di PP 28 di mana nanti akan mengatur apa yang disebut dengan neraca komoditas, ya, supply dan demand dari masing-masing produk itu nanti akan terlihat seperti apa, ya, selama produk-produk di dalam negeri masih tersedia, tentu menjadi kewajiban kita dan dari kami dari Kementerian Perindustrian untuk mengutamakannya. Kebijakan yang keempat, ya, yang bisa kami juga ambil, yaitu DMO, Domestic Market Obligation, khususnya untuk batu bara, yang diharapkan dapat menjamin kelangsungan ketersediaan batu bara untuk industri semen. Ya, Kemenperin terus melakukan koordinasi dengan Kementerian SDM untuk melakukan updating DMO batu bara. Walaupun di sini kita harus hati-hati mengenai batu bara berkaitan dengan green industry. Ya. Kelima, ini yang tadi saya sampaikan bahwa kami bukannya mengusulkan, kami tidak akan merekomendasikan, ya, kepada kementerian lain, khususnya kepada BKPM, untuk adanya investasi baru bagi industri semen, dan kalau ada investasi baru bagi industri semen itu diarahkan hanya untuk Indonesia bagian timur. Selanjutnya, yang keenam, kebijakannya berkaitan dengan BMTP, pemberlakuan biaya masuk tindakan pengamanan, ya, atau di sini juga ada BMAD, ya, dan lain sebagainya. Ini untuk kalau BMAD nanti banyak dilakukan untuk produk lain, tapi intinya BMTP dan BMAD ini kebijakan yang perlu kita ambil, ya, sesuai dengan dinamikanya, agar produk-produk dalam negeri bisa menjadi tuan rumah di negara sendiri, ya. Walaupun, ya, untuk BMAD, BMTP ini memang agak kita harus punya wisdom yang sangat tinggi, ya, karena di sini tidak ada pemain tekstil, tapi ya saya ingin memberikan contoh saja, ya. Tapi di sini ada pemain baja, di mana kepentingan dari hulu, intermediate maupun hilir ini berbeda-beda, ya, berbeda-beda, ya. Jadi ini kita betul-betul harus melihat secara wisdom, ya, di mana industrinya harus tumbuh, ya, tapi di satu sisi juga ada proteksi bagi industri dalam negeri agar bisa mendapatkan pasar di negara sendiri. Yang ketujuh, ini untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, ya, dan yang tadi saya sudah sampaikan, ya, kita telah memfasilitasi MOU business matching antara REI dan juga Asaki. Nanti juga kita bisa teruskan dengan sektor-sektor lain, ya, misalnya kaca dan lain sebagainya, untuk kita lakukan MOU atau business matching dengan REI. Yang ke-8, nah ini telah ditetapkan 7 sektor industri, ya, yaitu pupuk, oleochemical, keramik, petrokimia, baja, kaca, dan sarung tangan karet, untuk dapat menerima harga gas bumi
maksimal $6 per MMBTU, dan saya paham bahwa di lapangan masih banyak permasalahan, ya, tapi yang pasti Kementerian Perindustrian akan terus-menerus memperjuangkan agar betul-betul industri dalam negeri yang memerlukan gas sebagai bahan baku, termasuk yang memerlukan gas sebagai bahan energi, itu bisa mendapat harga yang baik, harga di bawah $6, agar supaya produk-produk yang dihasilkan bisa memiliki daya saing yang lebih baik, lebih tinggi dibandingkan dengan produk-produk yang dihasilkan oleh negara lain. Dan dari data dan assessment yang kita pelajari selama ini, setelah pada bulan Oktober 2020 berlaku, ini kebijakan ini telah membuktikan bahwa ketujuh industri tersebut mengalami kenaikan utilisasi, ya, bahkan kinerja ekspornya meningkat walaupun pada masa pandemi ini. Kami juga akan memperlebar atau memperluas jangkauan dari penerima manfaat gas industri, gas untuk bahan baku dan bahan energi industri $6 per MMBTU ini kepada sektor-sektor lain. Kebijakan kami di Kementerian Perindustrian mengenai gas ini, mengenai $6 ini adalah no one left behind. Ya, semua industri pada dasarnya harus bisa menikmati harga gas yang kompetitif maksimal $6. Ini berbagai macam cara sedang kami cari, ya, termasuk terobosan-terobosan. Kita tidak perlu melalui cara-cara yang konvensional, ya, yang hal-hal yang out of the box, ya, yang terobosan-terobosan ini yang sedang kita coba cari jalan keluarnya. Selanjutnya, kebijakannya yang bisa dan telah kita ambil yaitu TKDN. Ya, ini tentu untuk menjamin keberlangsungan penggunaan material lokal dan juga mendukung industri dalam negeri untuk bisa berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur dan properti. Ya, kami sendiri Menteri Perindustrian ini adalah merupakan ketua harian dari Timnas TKDN. Ya, ketuanya adalah Pak Menko Marinvest, dan Kementerian telah melakukan sertifikat TKDN pada produk-produk tertentu kepada industri. Ini dimaksudkan agar produk-produk tersebut dapat diserap atau digunakan dalam proyek-proyek konstruksi yang paling tidak minimal bersumber dari anggaran pemerintah dan BUMN. Ya. Beberapa produk industri yang memiliki TKDN untuk penunjang infrastruktur, antara lain aspal, bata, pavling, cat, genteng, ubin keramik, lampu, bahan baja, dan lain-lainnya. Bapak dan Ibu sekalian, demikian gambaran umum yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga acara diskusi virtual dengan tema menyambut geliat industri material pasca pandemi dapat memberikan masukan kepada pemerintah. Ya, jadi kami punya interest, punya kepentingan untuk mendapatkan masukan, sehingga nanti kami bisa merumuskan kebijakan yang baik, ya, serta acara ini, forum ini bisa meningkatkan sinergitas antar berbagai stakeholders yang berperan dalam industri penunjang infrastruktur dan properti.